Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sebuah materi sosiologi kesehatan tentang gender dan kesehatan. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya jika kita mengenal pengertian atau definisi apa itu sosiologi kesehatan. Sosiologi kesehatan sendiri adalah studi tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan sistem pelayanan kesehatan. Memahami faktor sosial dalam kesehatan individu dan kelompok. Jadi bisa kita definisikan bahwa sosiologi kesehatan adalah studi tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi kesehatan serta memahami faktor sosial dalam kesehatan, yaitu secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya kita akan bahas apa itu gender. Sesuai dengan judul kita di awal, kita akan membahas tentang sosiologi kesehatan, yaitu tentang kesehatan dan gender. Gender berarti tidak sama dengan jenis kelamin biologis. Gender adalah konstruksi sosial tentang peran, perilaku, dan identitas laki-laki dan perempuan. Berkaitan erat dengan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan kesempatan. Selanjutnya adalah hubungan gender dan kesehatan. Gender mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan, resiko terhadap penyakit tertentu, cara individu merespon sakit dan pengobatan. Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman kesehatan yang berbeda. Ini seperti akses terhadap kesehatan. Untuk laki-laki dan perempuan mungkin ada perbedaan untuk akses kesehatan. Mungkin perempuan lebih rentan, sedangkan laki-laki tidak. Resiko terhadap penyakit tertentu, mungkin seorang perempuan bisa melahirkan, sedangkan laki-laki tidak. Dari cara individu merespon, cara merespon antara wanita dan perempuan juga berbeda karena psikologisnya dan biologisnya juga berbeda. Berikut adalah contoh perbedaan berdasarkan gender. Perempuan lebih sering mengakses layanan kesehatan, terutama reproduksi, karena perempuan sering mengalami haid, melahirkan, dan sebagainya. Perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena perempuan sering dianggap lemah, lebih banyak mengalami gangguan mental, depresi, serta kecemasan. Laki-laki lebih jarang memeriksakan diri, mungkin karena laki-laki dianggap lebih kuat atau merasa lebih kuat. Lebih banyak mengalami penyakit akibat perilaku yang beresiko merokok seperti alkohol yang disebabkan oleh tingkah lakunya sendiri. Tingkat kematian akibat bunuh diri yang lebih tinggi. Mungkin di sini bisa disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan itu lebih kuat laki-laki, sebenarnya tidak secara fisik, dimana apabila laki-laki bisa merasakan haid atau melahirkan, mungkin pada saat laki-laki dikasih melahirkan, mungkin pada bukaan keempat akan pingsan, atau saat merasakan sakitnya haid itu bisa pingsan. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa di sini laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Mungkin ada sisi laki-laki lebih kuat dan perempuan lebih kuat secara biologis dan fisik. Ketimpangan gender dalam sistem kesehatan, bias gender dalam diagnosis dan pengobatan, kurangnya penelitian medis yang mempertimbangkan perbedaan gender, stigma terhadap kesehatan mental pria dan masalah reproduksi perempuan. Mungkin bias gender dalam diagnosis dan pengobatan mungkin ini sekarang sudah lebih berkurang karena sudah mungkin lebih banyak penelitian-penelitian tentang kesehatan perempuan, karena perempuan sekarang sudah dianggap lebih penting, tidak seperti dahulu mungkin perempuan dianggap sebelah mata. Kurangnya penelitian medis yang mempertimbangkan perbedaan gender mungkin kurang karena mayoritas mungkin pemegang kekuasaan itu banyak laki-laki, jadi banyak memprioritaskan penelitian tentang medis, yaitu tentang medisnya laki-laki. Stigma terhadap kesehatan mental pria dan masalah reproduksi
perempuan. Mungkin ini stigma di masyarakat yang harus banyak diubah agar pandangan-pandangan lama itu sudah tidak dipakai karena sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Berikut adalah perspektif sosiologi tentang gender dan kesehatan. Menganut feminis teori, menyoroti bagaimana sistem patriarki mempengaruhi kesehatan perempuan, di mana sistem patriarki ini lebih dominan laki-laki yang memimpin dalam sebuah rumah tangga, jadi lebih dominan, biasanya tidak mempertimbangkan psikologis atau pendapat perempuan. Teori peran sosial menjelaskan distribusi tanggung jawab rumah tangga versus pekerjaan dan dampaknya terhadap kesehatan. Mungkin ini sering dianggap pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan, sedangkan pekerjaan mencari nafkah adalah pekerjaan laki-laki, di mana bisa salah satu pihak mengalami beban yang lebih banyak dari pihak lainnya sehingga menyebabkan dampaknya terhadap kesehatan, terutama kesehatan psikologi. Intersectionality menggabungkan gender, kelas sosial, ras, dan faktor lain dalam melihat ketimpangan kesehatan. Studi kasus singkat, contoh kasus kesehatan ibu di Indonesia, angka kematian ibu masih tinggi di beberapa daerah. Mungkin untuk sekarang sih lebih menurun karena pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan itu sudah sangat baik dan sudah sangat diperhatikan menurut saya. Faktor sosial, pendidikan rendah, akses terbatas, norma budaya, mungkin pendidikan rendah. Mungkin ini menurut saya adalah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat banyak menganggap pendidikan hanya sebagai akses untuk memperoleh pekerjaan yang lebih enak dan penghasilan yang lebih baik, sehingga masyarakat tidak mendapat nilai atau esensi dari pendidikan sendiri itu. Jadi walaupun sekarang banyak anak yang berpendidikan tapi tidak mendapatkan esensi dan nilai dari pendidikan itu. Akses terbatas, mungkin hanya di beberapa daerah. Oh, ini norma-norma budaya, mungkin norma-norma budaya yang lama itu sudah tidak sesuai zaman. Mungkin ada beberapa yang harus ditinggal, mungkin bukan norma budaya sih, tapi kayak keyakinan, kayak tahyul gitu. Peran gender dalam pengambilan keputusan kesehatan, mungkin ini zaman dahulu banyak pemegang kebijakan yang laki-laki, sehingga dalam mengambil keputusan dalam bidang kesehatan itu hanya mempertimbangkan laki-laki dan kurang mempertimbangkan kesehatan perempuan. Tapi sekarang sudah banyak perempuan, jadi saya rasa sudah lebih baik daripada sebelum-sebelum. Upaya mengatasi ketimpangan gender, pendidikan gender dan kesehatan di masyarakat. Ini mungkin di banyak seminar atau pendidikan di sekolah, yaitu banyak melakukan sosialisasi gender dan kesehatan di masyarakat atau di lingkungan pendidikan. Pelayanan kesehatan yang responsif gender, jadi tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Advokasi kebijakan kesehatan yang inklusif, perlibatan laki-laki dalam isu kesehatan reproduksi, jadi banyak laki-laki harus banyak tahu tentang kesehatan reproduksi, mungkin bisa menekan angka kematian bayi karena laki-laki lebih responsif dalam membantu ibu melahirkan. Kesimpulannya, gender adalah faktor penting dalam memahami ketimpangan kesehatan. Sosiologi kesehatan membantu melihat masalah ini secara struktural. Mungkin bisa lebih menyeluruh dan lebih jelas jika kita menggunakan sosiologi kesehatan untuk melihat masalah-masalah kesehatan. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor untuk menciptakan sistem kesehatan yang adil. Jadi antara dinas-dinas kesehatan dan dinas-dinas lainnya itu saling sinergi. Jadi antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan itu bisa saling memahami. Jadi tidak ada ketimpangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Sekian dari saya, mungkin itu
saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kekurangan bisa Anda tambahkan. Bila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Ya, sekian dari saya tentang sosiologi kesehatan, gender, dan kesehatan. Mari kita kurangi ketimpangan gender di lingkungan kita dengan memperbanyak pengetahuan tentang gender dan kesehatan perempuan maupun laki-laki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.